Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, warga sekitar Jombangan, Tertek, Pari, Kediri, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Saya Gus Yus, pengasuh Pondok Pesantren Imam At-Tirmidzi Jombangan, Tertek, Pari, Kediri, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2023 Miladiah. Kami di sini datang ke masyarakat Jombangan, Tertek dalam rangka bakti sosial, yaitu melayani penukaran uang baru tanpa riba. Sehingga panjenengan tukar 50, saya beri 50. Uangnya baru tanpa riba. Tukar 100, saya beri 100. Tukar 200, saya beri 200. Mohon maaf apabila di dalam penukaran ini ada pembatasan karena keterbatasan uang yang kami miliki. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang riba ini para ulama mengatakan fa inna min a'dhamidz dzunub, sesungguhnya termasuk dosa yang terbesar adalah dosa ar-riba atau aklur riba, makan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 275, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan, melarang riba. Oleh karena itu, di surat yang lainnya, di surah Ali Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman dari makan riba. Allah berfirman memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba, yang mana kalian mengambil uang orang lain dengan berlipat-lipat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Di dalam ayat yang mulia ini, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang jahiliyah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mereka itu bertransaksi riba. Jadi mereka itu makan dari hasil riba. Oleh karena itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mau mengindahkan,
mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena riba itu membinasakan. Riba itu menyebabkan tercabutnya keberkahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, kita percaya dengan kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya kita tidak ambil pikir panjang. Kita pasti akan jauhi riba. Sebab walaupun seorang yang bekerja di sektor ribawi itu, dia mendapatkan penghasilan dari situ atau keuntungan dari situ, ketahuilah, keuntungannya itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada orang-orang yang melakukan riba atau bertransaksi dengan sistem riba. Diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebenarnya Maha sayang kepada hambanya. Ketika Allah mengharamkan riba itu, Allah sayang kepada kita. Agar kita bekerja di sisi-sisi bidang-bidang dan sektor-sektor yang halal. Masih banyak para jamaah. Kalau kita mau berdagang, berniaga, berbisnis, saya yakin rezeki Allah akan dilimpahkan kepada kita sekalian. Kalau kita mau beternak, banyak saudara-saudara kita yang sukses ketika beternak. Apakah itu beternak sapi, beternak kambing, beternak ayam, beternak puyuh. Banyak rezeki yang Allah limpahkan di sektor tersebut. Kalau kita mau misalnya menanam, bercocok tanam, atau berkebun, banyak orang-orang yang sukses dengan dia berkebun, mencari nafkah dengan cara yang halal, atau dia bertani, baik dia bertani dengan sawah sendiri maupun dia menyewa sawah orang lain. Maka jauhi riba. Yakinlah, kalau kita menjauhi riba yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yakin Allah akan memberikan rezeki yang lebih barokah kepada kita sekalian. Ya. Ini uang yang tersisa pecahan 50, 20, 10 ya. Jadi terbatas ya. Terbatas sekali Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan antri dulu aja. Sebentar lagi saya akan menuju ke tempat panjenengan. Mudah-mudahan ya ada lagi. Insyaallah demikian. Saya selesaikan dulu. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk tidak makan riba, meninggalkan riba. Allah di dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Baqarah 278 dan 279 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali, khitab arah pembicaraan ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka yang beriman. Karena mereka yakin, beriman itu kan percaya atau para jamaah. Bapak dan Ibu, beriman itu percaya, beriman itu yakin. Kalau Allah melarang, pasti di dalamnya ada bahayanya. Karena Allah tidak mungkin melarang sesuatu yang tidak berbahaya. Monggo. Allah tidak akan melarang sesuatu yang bermanfaat. Semua larangan Allah, kata Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lain, itu isinya adalah mafsadah, kerusakan, dan madharah, termasuk riba. Kalau perintah Allah, pasti isinya adalah maslahah, kebaikan, dan manfaat bagi kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan oleh kalian dengan tulus ikhlas apa yang masih tersisa dari riba, tinggalkan. Jangan kita mengambil keuntungan dari bunga, apalagi renten yang mencekik saudara kita. Mari kita bekerja dengan cara yang halal. Insya Allah, Allah akan memberikan ganti, memberikan rezeki yang lebih luas dan barokah berjamaah rahmatullah ta'ala. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini tadi ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita, jangan sampai kita melakukan riba.
Bahkan di surat Al-Baqarah 276, ini Allah memfirmankan kepada kita bahwa Allah itu akan menghilangkan keberkahan dan membinasakan riba. Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah menghilangkan keberkahannya riba. Wa yurbis sadaqat, wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Orang yang mau sedekah itu rezekinya ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang tukar ini niatnya kan ingin sedekah di hari raya toh. Maringi putrane, maringi ponaane, maringi tangga-tanggane. Sing ikhlas nggih. Lek maringi aja 2.000 to. Ya 20.000 ngono lho, 50.000. Zaman no mek 2.000. 2.000 gitu tuku permen tek. Lek kali 10.000 saged damel tumbal bakso, tuku es krim, cik susu, nggih. Nggih, monggo tukar sing kathah sing 2.000-an mumpung tesih enten iki. Mengke lek kula pun wangsul telas nggih. Allah dawuh, Allah berfirman, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sangat kufur, lagi banyak berbuat dosa. Allah tidak cinta kepada mereka. Di dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, la'ana akilar riba. Allah melaknati orang yang makan dari riba. Riba itu bagaimana? Menggondan nggih, Dan. Allah melaknat itu menjauhkan orangnya dari rahmat. Orang yang makan riba bagaimana? Minjami saudaranya uang 1 juta, minta dikembalikan 1.200.000, ngerolasi, itu riba. Tidak boleh. Kalau minjami ya niatkan ikhlas menolong saudaranya. Minjami 1 juta, kembalikan 1 juta juga. Kemudian juga tukar menukar uang itu banyak ribanya. Ribanya adalah riba fadl. Jadi misalnya tukar 100.000, nanti diberi 100.000 baru tapi nambahi 12.000. Nah, walaupun dinamakan jasa, itu kan istilah. Seperti bunga itu ya, istilah yang diindah-indahkan. Hakikatnya tetap riba yang haram. Atau tukar 100, diberi 90.000, itu juga riba. Saya tadi malah dapat berita barusan dari seorang ibu, di WA di grup-grup medsos, tukar 100 sekarang hanya dapat 75.000, Pak. Makanya mumpung ini, loh bener ini bukan dibuat-buat, baru ini, kabar terbaru pukul 7.30 berapa saya tadi mendengar. 07.30 berapa saya mendengar dari seorang ibu, Pak Ustadz, sekarang potongannya 25.000. Loh, terus pundi? Lah awake dhewe ngeribakne duwite akeh dhewe, tapi ora barokah. Nggih mboten dilakoni. Insyaallah pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi ingin sosialisasi tentang haramnya riba. Jadi katakan ya, no riba. Jadi no riba, tidak ada riba. Ngoten. Nyun ngapunten Bapak Ibu, kepanasan mboten napa nggih? Insyaallah barokah kathah walaupun panas. Barokah kathah, nggih ta? Mangke bukane sing kathah lek kepanasan. Sing ngowake lek buka wis kembarang timplok. Nggih. Rasulullah dawuh bersabda, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan anak istrinya dari hasil riba itu dilaknat loh. Dilaknat para jamaah. Makanya jangan kita makan riba dan jangan kita memberi makan anak istri kita dari hasil riba. Apalagi memberi makan orang tua, ya Allah. Dulu orang tua kita kerja di pasar, jadi kuli, ada yang jadi pedagang bakul. Kita dinafkahi, dibesarkan dengan harta halal. Kalau sekarang kita kok malah memberi orang tua dari hasil riba. Itu namanya dolim, tidak boleh. Wasyahidaihi, dan 2 saksinya. Jadi orang yang menyaksikan transaksi riba itu dosa. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, tukar uang tanpa riba, monggo. Wakatibahu, dan penulisnya. Jadi tim adminnya juga terkena dosanya kalau ikut menulis. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, mari jauhi riba. Dan riba itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu termasuk al-mubiqat. Al-mubiqat itu apa? Al-mubiqat adalah amalan-amalan yang bisa menjatuhkan diri orang yang melakukannya ke jurang kebinasaan.
Jadi riba itu membinasakan. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Istanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian wahai umat Islam 7 amalan yang membinasakan. Wa dzakara minha, Nabi menyebutkan dari ketujuh itu diantaranya adalah apa? Aklu riba, makan riba. Itu adalah membinasakan. Para jamaah rahmati Allah Ta'ala. Dan ini yang bisa disampaikan ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak. Pak, Assalamualaikum. Asmanipun sinten? Pak Kukuh. Kukuh. Nggih. Yuswani pinten? Swidak pitu nah. Swidak pitu. Pak Kukuh daleme pundi? Niku. Niku nggih. Kontrak niku. Menika tukang becake panjenengan, Pak? Nggih. Nggih. Becake Pak Kukuh nggih. Nggih. Sampun pinten tahun becak, Pak? Ya nggih enten 15 tahun. Masya Allah. Jadi Pak Kukuh ini, saudara saya ini, Masya Allah, Mbah Kukuh ini. Pak Kukuh ini, Mbah Kakung ini, beliau sudah menjadi penarik becak 15 tahun kurang lebih. Mugi-mugi berkah nggih Pak nggih. Lah Pak Kukuh ini panjenengan muslim nggih, Islam nggih agamane nggih. Poso nggih? Masya Allah, walaupun jadi tukang becak tetap poso, puasa Ramadan. Usianya 67 tahun, rumahnya di sini. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Kukuh, saged jawab oleh hadiah, dapat hadiah. Nggih. Pertanyaannya gampang. Jadi, rukun Islam itu kan ada 5, Pak. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, titik-titik. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, berhaji ke Baitullah. Yang titik-titik, jawabannya apa, Pak? Puasa. Masya Allah. Tepuk tangan. Ya, salah. Syukron, nggih, matur nuwun. Hadiahnya silakan diserahkan. Ya, ini ada hadiah. Beras dari Ponpes Al-Tirmidzi, dan ini ada uang 50.000 dari bosnya Davodil, Bapak Eri. Mudah-mudahan Davodil lancar jaya. Kursusan bahasa Inggris ternama di Pare. Monggo dipun tampi. Nggih. Damel Riyadin nggih, Masya Allah. Siapa lagi nggih? Bapak, mriki kula tangkleti mriki, Pak. Ya. Nun sewu. Mriki, Pak. Asmanipun sinten? Pak Bonari. Pak Bonari. Pak Bonari, yuswanipun pinten? Pun 36. Nggih, 76. 76, 76, Masya Allah. Bonusnya wakeh banget 76, Nabi mawon sedo sudah telu. Ini bonusnya 13 tahun niki. Pak Bonari, agamanipun Islam nggih? Nggih. Panjenengan nindakne salat, Pak? Nggih. Panjenengan poso Ramadan niki? Nggih. Alhamdulillah. Pertanyaan, nggih. Poso Ramadan niku, nggih Pak Bonari, hukumnya napa? Sunnah napa mubah? Sunnah. Loh, sunnah, Pak. Nggih. Sunnah napa mubah? Mubah. Nggih. Mubah. Pak, Pak Bonari. hukumnya napa, Pak? Wajib. Wajib. Wajib, bener nggih. Matur nuwun, hukumipun wajib, monggo. Nggih, mendapatkan hadiah. Nggih, saking pondok pesantren, monggo matur nuwun sanget. Jazakumullah khairan nggih. Rezeki. Loh, panjenengan toh ya Allah. Kula Gusus nggih, Bu Ropi lah ya. Masya Allah. Kula yusron lho. Kesupen to kali kula. Nggih. Lah nggih. Sehat to panjenengan? Nggih, Masya Allah. Mas, dicaosi Bu Ropi nggih. Pak ya. Ya. Nggih. Lah niki putune Mbak Badri niki. Nggih, ya alhamdulillah. Ya. Ditutup dulu sudah? Hah? Oh iya, dari ibu-ibu yang ngantri saya beli pertanyaan nanti dapat hadiah, nggih. Sinten sing pengen ditakoni? Siapa yang mau saya tanya? Belakang sendiri. Ya, belakang sendiri yang sepuh. Asmanipun sinten? Bukatini. Bukatini. Yuswanipun pinten? Para 6. Para 65. 65. Bukatini usianya 65 tahun. Dalemipun pundi? Jombangan. Jombangan. Kalau tanglet nggih, Bu.
Salat niku hukumnya wajib napa sunnah, Bu? Salat 5 wekdal. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Masyaallah dapat hadiah. Monggo dapat hadiah Bu Kartini. Matur nuwun sangat jazakumullah khairan nggih. Nggih. Ibu asmanipun sinten? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Ibu Tuti yuswane pinten? 50. 50 asale pundi? Jombangan mriki. Jombangan mriki. Samenika kula tangkleti nggih. Panjenengan sebutkan satu pembatal puasa. Apa pembatal puasa satu saja? Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Betul, dapat hadiah dari Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi. Pun kalau tak leren dhisik, kesel iki ngoceh ket mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.